Diduga supirnya mengantuk, truk tabrak tiang listrik dan warung di Jalan Kasablanka Raya. 8 pegawainya positif COVID-19, RSUD Kalideres ditutup selama 3 hari. Real Madrid meraih 3 poin saat menghadapi Deportivo Alaves dalam lanjutan La Liga Spanyol. Halo, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga punya berita menarik lainnya seperti Gereja Katedral Jakarta yang besok akan kembali dibuka untuk kegiatan ibadah setelah ditutup selama masa pandemi. Bersama saya, Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Diduga mengantuk dan kelelahan saat mengemudi, sebuah truk menabrak tiang listrik dan warung kelontong di ruas Jalan Kasablanka Raya. Akibatnya pengemudi dan penjaga warung alami luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Truk box ini ringsek pada bagian depan setelah menghantam warung kelontong dan tiang listrik di Jalan Kasablanka Raya, Jakarta Selatan. Kencangnya hantaman juga membuat tembok hancur. Diduga peristiwa ini terjadi karena sang pengemudi kelelahan saat berkendara. Pengemudi truk mengatakan dia tengah melaju dari kawasan Kebonanas menuju Tanah Abang saat melintas di kawasan Kasablanka tiba-tiba tak sadarkan diri hingga akhirnya truk oleng dan menabrak tiang listrik serta warung. Akibat kecelakaan ini, 2 orang terluka dan segera dibawa ke rumah sakit. Berhati-hatilah ketika sedang bersepeda di jalan raya. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pengendara sepeda meninggal dunia setelah tertabrak truk di ruas Jalan Gudang Garam, Kecamatan Gempol. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat korban bernama Sutrisno, warga Kedung Doro, Surabaya, berusaha menyalip truk tronton. Namun jalan yang berlubang membuat sepedanya oleng hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kecamatan Gempol. Sementara sopir truk diamankan ke Pos Lantas Gempol untuk dimintai keterangan. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online berusaha kabur saat akan diperiksa oleh petugas Dishub DKI Jakarta. Ia berusaha kabur karena tak bisa membayar denda akibat parkir sembarangan. Pengemudi mobil ini panik dan berusaha kabur saat akan diperiksa surat kendaraannya oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Petugas memeriksanya karena parkir sembarangan di Jalan Srikaya, Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pengemudi taksi online ini mengaku berusaha kabur karena tidak punya uang untuk membayar denda derek. Lagi apa tadi, Pak? Lagi ngetem, nunggu penumpang. Terus? Ya diderek, ya udahlah. Gimana nih Pak dengan aksi penderekan ini, gimana nih Pak? Bapak Ya, merasa tapi kecewa atau sekarang gimana, kan Pak? ya kecewa lah. Tapi ini kan lagi Covid kayak gini, kita cari makan susah. Ya udahlah, udah kayak gini mau diapain? Usai diperiksa, mobil akhirnya diderek paksa dan dibawa ke kantor Dishub DKI Jakarta. Sang pengemudi harus membayar denda akumulatif sebesar Rp500.000 per hari sebelum mengambil kembali mobilnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap 2 orang kurir narkoba jenis sabu di kawasan Bintaro, Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan keduanya, petugas menyita barang bukti sabu sebanyak 18 paket besar yang tersimpan di dalam mobil.
Tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek 2 kurir sabu di perumahan Bintaro Jaya, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Saat mobil digeledah, ditemukan 18 paket sabu, masing-masing seberat 1 kg yang disimpan dalam 3 kantong plastik hitam dan diletakkan di kursi belakang. Kedua kurir ini kemudian digelandang ke kamar kos mereka di Jalan Raya Jombang, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam kamar pelaku, polisi tidak mendapati barang bukti narkoba, namun menemukan buku yang berisi catatan transaksi narkoba. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi. Mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkotika dan bersama-sama dengan yang bersangkutan kami amankan ada 18 paket besar yang isinya sabu-sabu. Jadi anggota kami sudah melakukan pengembangan dalam sebulan terakhir ini untuk mengungkap jaringan ini. Pemirsa, polisi menembak mati 1 pelaku spesialis rampok minimarket di Kota Palembang, Sumatera Selatan karena berusaha melawan saat ditangkap. Aksi perampokan ini pun terekam kamera pengawas. Aksi dari spesialis rampok minimarket di kawasan Ilir Timur 1 Palembang pada hari Minggu lalu terekam kamera pengawas. Seorang pelaku berhelm sempat mengancam dengan senjata api rakitan dan menyekap karyawan. Selanjutnya menguras uang yang ada di meja kasir termasuk barang-barang lainnya. Pelaku berjumlah 2 orang dengan menargetkan toko yang buka di pagi hari. Berbekal dari rekaman ini, pelarian keduanya pun harus berakhir. Bahkan salah satu pelaku tewas di tempat setelah polisi terpaksa menembak pelaku yang berusaha kabur. Diketahui keduanya sudah 7 kali beraksi merampok minimarket dalam 1 bulan terakhir. Polisi juga mengamankan 1 senjata api, 2 peluru, dan sebilah pisau. Sementara bagi pelaku yang masih hidup terancam hukuman 12 tahun penjara terkait pencurian dengan kekerasan. Di modusnya, toko baru buka, dia masuk, kemudian dia lakukan perampokan dan sebagainya. Terhadap barang bukti, ada beberapa yang kita sita, termasuk alat kejahatan, hasil kejahatan, dan sebagainya. Tapi yang jelas dari 7 laporan polisi ini, nilai kerugiannya di atas 300 juta. Pemirsa, di Jember, Jawa Timur, seorang remaja nekat mencuri kotak amal dari dalam masjid. Pelaku pun tertangkap karena aksinya terekam CCTV. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Darus Solihin, Desa Gumilar, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur tertangkap kamera pengintai. Pelaku usia remaja ini beraksi pada Rabu malam lalu sekitar pukul 4 pagi. Pelaku nekat membawa kotak amal berukuran besar tersebut keluar area masjid. Rekaman kamera pengawas ini juga menjadi petunjuk polisi membekuk pelaku yang ternyata berjumlah 3 orang. Kini polisi telah menangkap 1 dari 3 orang pelaku dengan tugas berbeda. 1 pelaku mencuri kotak berukuran besar, pelaku lainnya mencuri kotak lebih kecil di area berwudu. Sementara pelaku terakhir bertugas memantau situasi sekitar. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya dan diketahui ketiganya beraksi setelah berpesta miras. Sebelum melakukan pencurian, melakukan survei dulu. Survei lokasi yaitu siang harinya. Kemudian malamnya, setelah survei, ya para pelaku merencanakan tindak kejahatan tersebut. Untuk kerugian sampai saat ini, setelah kita cross dengan pengurus masjid dan dari pengakuan tersangka, kerugiannya kurang lebih atau hasil pencurian tersebut kurang lebih 4 juta. Anjing pelacak diterjunkan untuk cari jejak pelaku pembunuhan karyawan Metro TV. Informasi ini akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.